Dalam konteks hidup, manusia itu semua hanya jadi murid, betul nggak? Iya, gurunya siapa? Allah. Kan kita murid-murid nih. Gurunya yang paling tahu penilaian siapa? Allah. Ya udah aja lah, sesama murid dilarang mengisi rapat temannya, udah gitu aja. Bener nggak ini? Iya, dia tuh ya kayaknya gimana orang levelnya di situ? Oke? Jadi Bu ini mau ngomongin waris, disclaimernya panjang banget nih ya, tapi oke ya. Karena kalau nggak ngerti ini dulu nanti crash. Nah, jadi saya mau balik. Kita mau ngomongin di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3. Saya selalu pakai analogi. Ini kelas 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini akar 16 sama dengan 4. Ini log 10.000 sama dengan 4. Semuanya 4, tapi nggak semuanya ngerti gitu loh Bu. Kebayang nggak Bu? Kalau ada orang cuma tahu bahwa gak bisa 4 hanya 2 tambah 2. Ketika ada orang ngomong log 10.000 sama dengan 4, kafir gitu misalnya. Misal. Padahal log 10.000 4 juga gak kira-kira? Berarti orang yang sering mengkafirkan orang lain intinya cuma satu, mainnya kurang jauh, udah gitu aja. Kurang piknik, gak pernah ke anggur gitu kira-kira ya. Oke Bu. Nah, jadi saya mau jawab sederhana aja gini. Inti dari semuanya, kalau kita bicara di level paling ujung, kuncinya adalah, nanti Ibu bisa buka di surat 4, 11, 12, 13, 14 itu ngomongin tentang waris. Tapi kunci dari semuanya adalah takwa. Apa itu takwa? Semuanya win-win solution dengan penuh welas asih, dan semuanya konteksnya adalah memiliki kesetaraan yang semuanya tidak ada yang dikecewakan. Selesai. As simple as that. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Jadi kalau udah di level hakikat udah gak ada lagi. Ibu maaf ya, kita tahu kata adil itu bukan 50-50, betul nggak? Enggak dong. Adil lah, kenapa 50-50? Belum tentu. Kenapa? Karena mungkin anak gini, ibu-ibu kalau ngasih jajan anaknya misalnya TK, SMA, S1, kan nggak semuanya sama, betul nggak? Iya. Nanti yang TK, ibu nggak adil kok, kakak dikasih 1 juta, aku dikasih 50.000. Alah, masih TK juga gitu. Betul nggak? Maka kata kuncinya adalah adil dan bijaksana. Kuncinya di mana? Itulah esensi dari yang namanya takwa. Cuman maaf ya, yang di level ini emang cuman 1% sih, nggak banyak. Maka kalau yang di level 1% berarti yang bijaksana banyak atau dikit? Dikit, maka turun ke sini nanti ngeberesinnya. Makanya kalau nggak selesai dalam sebuah yang namanya musyawarah mufakat, baru hukum bermain. Berarti hukum level paling bawah kan kira-kira. Jadi kalau ininya nggak dilakukan dulu langsung ke sini, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi secara pemahaman dan esensi, maaf ya, mau laki-laki, mau perempuan, mau gimana, semuanya selaras atau semuanya nggak ada bedanya di mata Allah gitu. Ya. Tadi meneruskan tadi pertanyaan Mbak Linda, berarti kita sebagai umat Islam boleh nggak untuk menjalankan bagaimana kalau waris itu tidak seperti hukum Islam? Ini kan boleh sebetulnya. Nah sekarang ada yang misalkan kita udah oke, boleh, tapi pasangan kita nggak bisa di hukum Islam itu begini, anak perempuan. Gimana cara menyikapinya kita, memberikan jawaban pengertian kepada pasangan? Bijaksana. Berarti kan perlu ada diskusi nggak? Perlu ada komunikasi nggak? Nah dicarilah win-win solutionnya gitu. Dan hampir 99% emang nggak senada sih Bu. Pasti. Kan ingat ya rumusnya? Pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Udah gitu aja. Kalau istrinya ngerti, suaminya nggak ngerti. Udah gitu. Itu mah udah pastilah. Kenapa? Karena dua-duanya saling memberikan yang namanya pelajaran. Kan kita udah bahas itu ya. Jadi kalau dilanjutin jadi ceramah nikah sih, ya udah ya cukup ya. Kayak mau pada nikah aja ya. Nah anyway. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa kata kuncinya adalah bijaksana. Bu kalau yang 1% ini yang ngerti, berarti mayoritas ngerti atau nggak ngerti? Makanya di dalam kelas kalau 10 orang, 9 gila, 1 waras. Yang gila yang mana? Yang waras.
Tapi enaknya jadi orang waras bisa pura-pura gila. Orang gila nggak bisa pura-pura waras. Jadi kalau ibu-ibu lagi waras ngelihat orang gila, udah aja ikut gila gitu. Dalam tanda petik ya. Paham gitu. Karena kata kuncinya adalah memahami. Karena beda konflik, beda konsep, beda persepsi itu udah pasti terjadi gitu. Oke? Nah, straight to the point lagi. Sok dibuka dulu Qur'annya. 51 ayat 19 silakan. Ya. 67. 2267 itu bicara tentang setiap orang punya syariatnya yang beda-beda, Bu. Yes. Surat 51 Az-Zariyat ayat 19. Ada? Dan pada harta benda mereka, lanjut. Ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak. Nah, ini pertanyaan ibu tadi. Di antara hak apapun konteksnya, kata kuncinya, yang dititipkan ke kita pasti ada hak untuk siapapun itu gitu. Berarti kita ini sebetulnya penting untuk jadi distribution channel kasih sayangnya Allah nggak kira-kira? Iya. Maka di sini nanti terjadi hukum terima kasih. Ibu kalau nerima sesuatu suka ngomong terima kasih nggak? Ngomong aja atau dikerjain? Iya, kalau saya nerima jangan lupa dikasih. Karena ini bukan saya semua yang punya gitu loh. Maka terjadi hukum perputaran. Once terjadi hukum perputaran berarti kita akan stabil nggak dalam si kedinamisan. Maka orang nerima terus nggak pernah ngasih, stres pasti. Kenapa? Nggak ada yang dirilis kok gitu. Makanya jangan lupa Bu, sumber keribetan hidup dalam konteks apapun, stres, depresi, anxiety, satu aja. Jadi orang pelit, udah ribet aja. Kenapa dia pelit? Karena dia merasa memiliki. Dia lupa bahwa ada ketika terima dan kasih. 5119 bilang, di antara harta-hartamu ada hak fakir miskin yang minta dan yang tidak meminta. Jadi kalau tadi ibu bilang di harta saya ada hak ibu saya nggak ada hak fakir miskin juga nggak ada. Intinya tidak spesifik, mungkin nanti kita bisa lebih spesifik sih. Tapi kata kuncinya ingat, segala sesuatu yang kita terima jangan lupa untuk dikasih. Dan anyway, ibu-ibu ingat nggak waktu kita bahas, kita datang ke sini sebagai tamu nggak? Iya, kalau sebagai tamu punya hak memiliki nggak? Enggak. Ibu datang ke rumah Bu Ami jadi tamu nggak? Ya awas ini kursi jangan dibawa pulang ya. Karena saking memilikinya tinggi banget, ngerasa ini punya saya, bawa pulang aja jangan. Ini mah punya tuan rumah, betul nggak? Tuan rumah semesta raya namanya Allah gitu. Kita tamunya. Berarti pertanyaan saya, kita punya hak memiliki nggak secara esensi? Enggak. Terus orang tiap hari ngomong, aku kehilangan. Kehilangan apa? Orang gak pernah memiliki. Betul nggak? Oke? Oke? Paham ya? Bisa ngerti ya? Oke, jadi saya mau balik lagi nih. Kembali ya, satu. Once kita berbicara dalam konteks apa, ini jangan jadi berantem tapi ya. Kenapa? Jangan mentang-mentang, oh aku udah ngerti nih di hakikat nih. Ngelihat, aduh kamu tuh syariat banget. Nah, enggak gitu, enggak. Makanya yang jadi, kalau dalam bahasa filsafat tuh ada namanya perennial, Bu. Perennial itu sesuatu yang gak pernah selesai. Ribut mulu orang sekarang, aku di kelas hakikat, kamu di kelas syariat. Ya udah, ini kita beda. Enggak bisa gitu. Kenapa? Karena tiga-tiganya itu gak bisa dipisahkan satu sama lain, gak bisa. Sekarang kan ributnya gini, kalau udah di hakikat, udahlah gak usah bersyariat. Gak bisa. Gak bisa. Kenapa? Karena kita gak mungkin tidak bersyariat, itu gak mungkin. Cuman mungkin nanti caranya beda, udah gitu aja. Berarti sekarang sama yang beda kan gak usah sensi, betul gak? Caranya dia, caranya mereka gitu. Kan saya sering kasih analogi pakai olahraga Bu. Tujuan olahraga mau sehat, betul gak? Boleh berenang gak? Boleh lari? Tujuannya apa? Selesai. Masa perenang mengkafirkan pelari? Bener gak? Kafir salah, yang bener tuh lari gitu. Kan gak gitu. Oke? Sip? Paham ya? Jadi sebisa mungkin dari tiga dulu nih.
Nah, kalau 3 nggak mempan, baru hukum yang keluar. Hukum juga nanti menurut. Ribet juga. Nanti apa? Intisari parameter indikatornya apa? Ini nyari hukum yang untungnya paling gede buat saya yang mana gitu loh, Bu. Ujung-ujungnya jadi berantemnya kan di situ mulu. Makanya kenapa kalau ngomongin waris, Quran ngomong sebelum kamu meninggal, kamu bikin wasiat biar clear. Iya, makanya berwasiat itu penting. So, ibu-ibu wasiat, jangan aduh ini wasiat jangan ciri-ciri mau mati ya, mati mah pasti ya. Ibu-ibu dengar mati takut atau happy? Wah, ini kalau masih takut bahaya sih ya. Sesuatu yang pasti ditakutin kan aneh ya. Oke. Paham ya? Paham ya? Nah, Bu, sekarang kita baca ya supaya kita asik banget ngertinya. 51 dari 15 sampai 23-nya. Ini keren banget statementnya. 51, 15 sampai 23-nya. Ibu, punten Bu, ada ya pakai ini Bu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Tahan. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang nih ya, lanjut dulu ke sini. Ibu-ibu orang yang takwa tadi orang yang mana? 51, 15 sampai 23. Orang yang takwa orang yang mana tadi? Bijaksana. Clear? Orang yang bijaksana pasti dia suasananya seperti surga, mengalir aja sih gitu. Sekarang saya tanya, ini lagi ngomongin nanti atau sekarang? Sekarang lah. Sekarang. Maka ketika orang yang takwa, orang yang bijaksana, dia nggak akan banyak chaos gitu. Lawan kata bijaksana adalah penuh dengan ego. Ego itu dilambangkan panas, makanya dilambangkan dengan nar. Nar itu artinya api. Jadi ibu-ibu dicek aja sehari-hari banyak bijaksananya, banyak apinya, udah gitu aja. Kalau banyak apinya berarti ego lagi bermain nggak? Lagi dalam kondisi apa dia? Neraka. Kalau lagi happy, lagi bijaksana, lagi kondisi mengalir nggak? Lagi dalam kondisi apa dia? Surga. Surga tidak berbicara tempat letak geografis, tetapi sikap ketika jiwa kita lagi ada di mana gitu kira-kira. Jadi surga bisa sekarang dong Pak ya, tergantung dari sikap kita terhadap apa yang terjadi ini. Iya dong. Ya meskipun ada ngomong nanti ya udah aja sih. Kan nggak tahu ya. Habis gitu ada orang yang ngejanjiin yang bukan punya dia lagi. Nanti dijanjikan surga kayak punya lu aja, kan gitu ya. Yang ngomongnya aja belum pernah gitu misalnya. Misal. Tapi concern di sini yang mau digarisbawahi adalah kalau kamu bijaksana, itu pilihan yang paling tepat. Kenapa? Itu yang akan membawa ketenangan dalam hidup. Karena maaf ya Bu ya, let's say, ini ngomongin waris tuh berantemnya gede-gedean Bu. Akhirnya memang duitnya banyak dapat, tapi hidupnya nggak tenang juga sih gitu. Misalnya. Kenapa uang warisan itu selalu panas gitu? Itu apa artinya gitu? Ya karena yang gilanya banyak Bu. Betul nggak? Yang warasnya nggak banyak gitu. Itu aja. Karena nanti kita ngerti bahwa salah satu yang paling melekat apapun konteksnya adalah harta. Gitu. Sip ya, ibu-ibu ingat ya, uang nggak dibawa mati. Karena memang untuk hidup, gitu aja udah selesai. Concernnya bukan berarti tidak meremehkan, bukan. Tetapi jangan melekat gitu kira-kira. Sip ya? Lanjut Bu. Ini oke, takwa oke? Berarti ibu kalau lagi santai, rileks, damai, lagi ada di mana? Kalau ibu lagi marah-marah, lagi benci, bete, julid, lagi ada di mana? Kira-kira ibu lebih sering di mana? Ya, dijawabnya masing-masing aja ya. Nanti ada yang bilang gini, aduh, aku tuh takut masuk neraka, padahal tiap hari dia julid mulu. Udah di neraka kok takut masuk neraka? Tiap hari di neraka gitu. Tapi ibu-ibu kalau mau latihan ke neraka nggak apa-apa, dari sekarang juga boleh. Kan itu semua pilih. Lanjut Bu. Oke. Ibu tahu siksa kubur nggak? Enggak. Apaan tuh? Tahu siksa kubur nggak? Enggak. Sekarang saya tanya. Maaf ya. Maaf nih. Semua mindset siksa kubur pasti ukuran pikirannya pasti ke tanah kusir aja. Iya. Disiksa di dalam tanah kusir gitu kira-kira. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya. Once ada kata-kata tersiksa dalam kubur, ibu-ibu jangan lupa ya, kita ini hidup punya yang namanya manas. Apa Bu? Mana? Manas itu pikiran, perasaan, emosi. Iya.
Oke? Di dalam konteks pikiran, perasaan, emosi, tersimpanlah dalam sebuah memori. Kita ini cuma a bunch of memory kok. Sip? Maka dalam hidup nggak pernah ada yang kelewat, semua direcord dalam memori. Terkubur di dalam memori. Contoh, ibu-ibu detik ini lagi ada masalah nggak hidupnya? Detik ini? Enggak kan, nggak dipikirin. Iya, jadi nggak ada masalah. Masalah ada kalau dipikirin. Ibu kalau nggak mikirin kan hilang masalahnya, betul nggak? Sip. Berarti semuanya urusannya permainan memori. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Setiap satu memori pasti ada emotional experience. Emotional touch ya. Emotional attach. Oke? Nah, yang paling gampang contoh ini saya selalu ngulang-ulang, jangan bosannya kita ngomongin reuni. Sok ibu-ibu kalau reuni SMA, sifat SMA datang lagi tuh. Betul nggak? Iya. Saya pernah diundang waktu reuni SMA, ini umur berapa ya? Kayak anak-anak SMA. Oh iya, dia lagi merecall memori SMA sehingga terjadi saat ini. Habis gitu ketemu mantan misalnya, Seringnya begitu sih. Dan ada bad emotion di situ. Jadi bebet. Memori lama yang kesel, bete bisa terjadi hari ini nggak? Bisa. Berarti kalau ibu-ibu banyak kesel terhadap sesuatu yang udah terjadi 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, memori masa lalu membuat aku sedih, kesel hari ini, itulah aku tersiksa dalam kuburan memoriku, gitu loh. Jadi siksa kubur nggak usah nunggu di tanah kusir, Bu. Bu, saya mau nanya, maaf ya. Pernah nggak ibu stres, depresi, anxiety gara-gara sesuatu yang udah ini ya 5 tahun lalu? Pernah gitu nggak? Iya. Ya udah, ibu berarti tersiksa di dalam kubur, itu namanya. Udah clear. Udah clear. Berarti nggak boleh di-recall dong itu ya. Bukan nggak boleh sih, bukan nggak boleh. Bukan. Nah, makanya semua memori bad emotion ini kenapa penting untuk di letting go namanya. Once nggak di letting go, waduh hidupnya tuh ribet sama 5 tahun lalu, dulu terus hidupnya. Kan Bu, maaf ya, yang membuat kita menderita tuh cuma ada 2, past sama future, selesai. Berarti yang di sisa kubur dicambuk, gitu-gitu kayak gitu itu nggak ada dong? Bukan nggak ada Bu, nggak tahu, saya juga belum pernah. Nggak tahu Bu, belum pernah masalahnya. Dicambuk, dipasang, di lidah, digunting apa nggak tahu Bu. Saya emang ada yang ke kuburan ngeliat teropongan, enggak ya, nggak tahu. Ya mau ada mau nggak ya udah sih ya gitu. Tapi maksud saya, nah inilah penting yang namanya critical thinking. Bu maaf ya, kerasa nggak agama sekarang marketernya pakai fairness terus, kerasa nggak? Iya, ditakut-takutin. Terus kalau marketing Islam nakut-nakutin terus, jadi nggak laku atau Islamnya, betul nggak? Iya, jadi nggak asik gitu. Kenapa? Karena lupa bahwa ada transformasi dari sini ke sini dan ke sini gitu. Bu, saya mau nanya, kenapa zaman ibu-ibu nggak terlalu kritis? Kenapa coba? Ditakut-takutin udah nggak berani. Iya pasti. Bukan. Apalagi? Bukan. Belum banyak alur informasi. Iya. Sekarang informasinya bukan belum ada lagi, overload. Ibu mau nyari apa aja di Google ada. Habis itu ditipu lagi sama Google. Karena sekarang zamannya algoritma. Ibu pencet panci, ditawarin panci terus, udah gitu aja. Jadi internet membuat kita luas atau membuat kita sempit? Sempit banget. Sok, di sini saya mau nanya, siapa yang pernah nge-Google buka sampai halaman 4? Ada nggak? Nggak ada. Halaman 1 oke, halaman 3 ada nggak? Nge-search bawah, page 2. Page 2 pun jarang banget. Iya. Dan halaman 1 itu semuanya algoritma yang udah diatur, gitu kira-kira. Berarti nanti kita ngomongin ground, wah jadi panjang, udah kesini lagi ya. Sampai sini oke? Menjawab nggak tadi? Ibu ya? Menjawab nggak? Clear ya? Linda. Jadi Ibu kalau di sini dilakukan dulu, kalau deadlock baru ke sini Bu. Nah, kalau udah di level di sini, sifat yang takwa apa? Bijaksana. Memahami yang 9 gila gitu aja Bu.
Karena nanti kalau nggak bijaksana dua-duanya berantem terus gitu. Gitu kira-kira. Nah, sebelum bijaksana, bijak sini dulu memang. Oh iya, karena self love itu penting banget loh. Karena banyak orang hari ini yang baik sama orang lain, tapi sama dirinya nggak baik gitu loh Bu. Not self love gitu. Aku hidup demi anak, kok demi anak sih, aneh banget ya. Terus emang dirinya jadi nggak boleh bahagia gitu misalnya. Bagaimana membahagiakan orang lain kalau kitanya tidak bahagia gitu. Nggak jadi cerai karena anak misalnya. Itu salah ya? Nggak salah juga sih. Cuman belum tentu lebih baik. Ingat loh ya, divorce is a new hope juga bisa loh. Karena cerai bukan berhenti saling menyakiti, cerai itu bukan berhenti saling mencintai, tapi berhenti saling menyakiti gitu. Ada yang harus saya. Tapi jangan, kalau gitu cerai aja. Jangan gitu juga, jangan. Maksud saya, kata kuncinya tidak pada itunya gitu. Sip ya? Oke? Bentar. Ibu oke ya? Sip ya? Saya ke critical thinking dulu, baru ke ibu sebentar ya. Dikit lagi aja. Nah. Ini lanjut nih. Tadi oke ya? Jadi kenapa ada inilah itulah, karena ada gradasi gitu. Dan ibu-ibu maaf ya, Quran tuh di surat 84 ayat 19 tuh ada kalimat gini, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Structuring kesadaran kita nggak ada yang sama. Di 84 ayat 19 itu ada kata-kata tobakon di situ kalimat terakhirnya. Artinya apa? Levelingnya ini nggak akan ada yang sama gitu kira-kira. Tergantung dari kesadaran. Sip? Siap. Oke? Berarti sekarang saya tanya, kalau kita mau menghadapi era di mana overload information, udah nggak bisa sekarang. Bu maaf ya, ibu kalau punya anak, ibu ngasih tahu anaknya nge-googling dulu. Si ibu ngaco nih ngomongnya, di googling dulu loh sekarang. Habis itu googlingnya halaman pertama lagi. Nanti kita harus ngerti itu gitu, supaya kita tidak terjebak oleh algoritma si yang namanya internet gitu. Anyway, belum sekarang ada ChatGPT ya. Sekarang ada orang stres curhat sama ChatGPT, tapi bagus loh jawabannya, gitu. Nah artinya maaf ya, once kita stuck di level 1 di 2 tambah 2, pasti chaos aja. Karena sekarang kita bisa masuk ke level ini, kita bisa masuk ke level ini. Maka menuju Tuhan jalannya banyak banget Bu. Lewat fikih bisa, lewat tasawuf bisa, lewat Vedanta bisa, lewat sains bisa. Bu sekarang saya nanya, jalan mendekati kepada Tuhan ilmu agama atau ilmu biologi? Dua-duanya dong. Ih dengerin dulu pertanyaannya. Kalau orang mau kenal sama Tuhan, belajar agama atau belajar biologi? Dua-duanya dong. Semua jawaban rata-rata agama, betul nggak? Seakan-akan ketika belajar biologi, dia nggak sadar bahwa biologi itu kan kehidupan. Semesta. Berarti melalui jalur biologi orang bisa nemuin Tuhan nggak? Iya. Melalui matematik? Iya. Nah sekarang mindsetnya kalau kamu mau dekat sama Tuhan, belajarlah agama. Maka kasihan guru matematik Bu, yang dikasih sedekah guru agama biasanya. Guru matematik enggak gitu, kasihan juga sih. Guru ikro gitu, ikro mulu, gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Oke? Makanya Kang Labu nggak mau dibilang guru agama kan? Kenapa? Nggak mau dibilang guru agama. Bukan, kan saya mah bukan guru juga, bukan. Kan kita mah sahabat, teman. Bu, maaf ya, maaf. Nabi Muhammad tuh nggak pernah menggunakan terminologi guru murid loh. Makanya dia sama siapapun ngomong sahabat. Betul nggak? Berarti kalau sahabat Nabi Muhammad juga belajar terus nggak? Iya. Makanya esensialnya adalah kita semua adalah teman bertumbuh, udah selesai. Nggak ada guru, nggak ada murid, kita semua sahabat, selesai. Makanya kata kuncinya belajar bersama gitu kira-kira. Sip ya? Jadi critical thinking penting nggak? Jadi ibu udah nggak bisa dengan saya pokok, udah nggak bisa Bu. Satu hal yang penting di sini adalah reasoning. Why? Dan ya maaf ya, baby boomers itu why-nya tuh jarang aja. Habitsnya nggak ada why-nya gitu. Makanya figur otoritas tuh jadi sesuatu banget gitu. Sip ya, Bu ya. Penting critical thinking? Penting ya. Ngomong-ngomong, ibu-ibu sering pakai akal nggak? Aku jarang. Banyakan Hah? Gini, ibu-ibu sering banyak mikir nggak?
Mau ngelakuin sesuatu mikir dulu nggak? Enggak. Kebanyakan kebiasaan. Sok direnungin. Mana yang lebih sering ya? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ya udah jelas lah, udah ya. Jempol dulu baru mikir. Berarti kalau action dulu baru mikir, berarti kita lagi dikuasai oleh ego. Berarti melakukannya bukan sengaja tanpa niat gitu. Semuanya hanya apa? Habits. Makanya kalau habitsnya nggak dirubah, Bu, maaf ya, nggak akan ada perubahan hidup juga sih. Makanya kajian ini sebenarnya ya 1/4 jalan gitu. Ini nutrisi knowledge, abis gitu knowledge-nya dipakai, rubahlah habits. Karena perbaikan itu nggak ada di pengajian, nggak ada, Bu. Ini kita cuman berbagi informasi. Awas ya, kita hari ini bahas sabar, misalnya pulang ngerasa aku udah jadi orang sabar. Belum, Bu, belum. Kenapa? Karena kalau mau jadi orang sabar, perlu ketemu orang nyebelin, gitu kira-kira. Udah tiap hari. Dan orang nyebelinnya pasti ada di rumah sih, udah gitu aja. Sip ya? Oke ya? Ibu, silakan. Baik. Ini belum beres, dikit lagi ya, dikit lagi. Coba beresin dulu. Saya ulang dari 15 ya. Iya, boleh. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Oke. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang apa, Bu? Nah, jadi frameworknya ke situ tuh. Lanjut. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nggak banyak bobo gitu kira-kira. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Terus? Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ini yang keren abis ini nih. Lanjut. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang-orang yang apa? Yakin. Berarti yakin ada pengalaman nggak? Iya, awas loh, yakin tapi belief system bukan itu poinnya. Mengalami langsung. Lanjut. Dan juga pada dirimu sendiri. Dan juga pada dirimu sendiri. Lanjut. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak apa? Memperhatikan. Berarti jarang memperhatikan nggak kita? Iya, karena yang dilakukan adalah Ini strong word-nya ada di sini. Lanjut, Bu, terakhir. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Terus? Maka demi Tuhan langit dan bumi. Maka demi Tuhan langit dan bumi. Sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. That's it, itu yang menarik nanti. Mantap ya. Makanya pikiranmu akan menciptakan realitas. Dikit-dikit, udah gitu aja. Pernah dengar nggak? Ucapan adalah doa, pernah dengar nggak? Ya. Maka itu nanti akan termanifestasi. Jadi mikir dulu, bener ya Pak ya? Benar. Makanya disuruh jeda. Tradisi Islam latihan sehari 5 kali jeda gitu loh, Bu. Nggak kompulsif gitu. Kita tuh rata-rata ya, maaf ya, ini kan based on research juga sih. Mengambil keputusan itu pinjam opini orang lain gitu loh, Bu. Kata dia. Jarang banget kita melakukan yang benar-benar kepengennya kita gitu. Pilihannya kita. Bahkan identitas kita aja pinjam dari orang lain. Ih, kamu jelek ya sekarang misalnya. Oh, kepikiran tuh, aduh aku jelek ya sekarang gitu. Padahal yang diomongin jelek apa? Identitas. Diri nggak pernah bisa dijelekin. Kang Abu, ya. Tadi jedanya sholat 5 kali ya. Berarti insya Allah next meeting mesti bahas sholat dong. Karena perlu nih buat ngejeda. Kan kebanyakan kita kan otomatis ya. Ya. Action tuh karena habit. Saya mau nanya, ibu-ibu sholat itu gara-gara harus atau gara-gara perlu? Yang mana? Coba jawab. Oh, yang benar. Coba dengerin dulu, jeda dulu. Harus pan Islam, cenah. Ya. Pokoknya kalau jawabannya masih harus, udah pasti. Tipikal orang yang sholatnya harus tipikalnya gini, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3 ya udah. Udahlah, fix. Ya, itu yang harus pasti. Kenapa? Karena hanya menggugurkan kewajiban. Next kita bahas sholat. Anyway, di 3 fakir kita udah 20 episode bahas sholat sih. Anyway. Tapi nanti kita detailin. Oke ya? Iya. Sip ya? Ibu oke Bu? Paham ya? Dapat ya? Mbak Ririn ya? Aman ya? Siap.
Kenapa pentingnya critical thinking ada di situ? Silakan, Ibu, punten. Pertanyaannya sebenarnya, oke, kita sekarang udah ngerti nih ada level-level gitu ya. Tergantung kita pilih mau